Bab 59-63. Pengasuh anak Presdir. Kaira terbangun dari tidurnya saat jam di dinding sudah menunjukkan pukul 7 malam. Lah sampai terkejut, karena ternyata ia sudah tidur seharian. Bagaimana tidak, Kaisar benar-benar menggempur tubuhnya tanpa henti. Percintaan itu baru selesai ketika jam 11 siang, tubuh Kaira tentu terasa begitu pegal-pegal. Astaga, jam berapa ini, Kanaya? Kaira panik dan langsung ingat dengan Kanaya. Saat Kaira hendak turun dari tempat tidur, intinya begitu perih dan ia pun kesulitan untuk berjalan. Ah, sakitnya. Kaira meringis merasakan sakit di area XX-nya. Astaga, aku tidak bisa jalan kalau begini, kata Kaira seorang diri. Anya yang sedang duduk di meja makan seorang diri saat ingin makan malam, menatap pintu kamar Kaira yang sejak tadi pemiliknya tak kunjung keluar dari kamarnya. Anya diam mengamati pintu kamar Kaira, dan menghela nafasnya. Kemudian bangkit dari duduknya menuju kamar Kaira dan mengetuk kamar Kaira. Tok tok. Kaira yang tidak bisa berteriak karena ia tahu kamarnya sudah dipasang alat peredam suara oleh Kaisar. Kaira hanya membiarkan saja orang dari luar mengetuk pintunya sejak tadi. Anya tak mendapatkan jawaban dari Kaira, ia kemudian memberanikan diri membuka pintu kamar Kaira yang ternyata tak terkunci. Anya melihat Kaira yang tengah duduk di tempat tidurnya. "Mbak Anya." Lirih Kaira, ia sebenarnya tak mau bertemu dengan Anya karena tidak mau Anya semakin membencinya. "Kau baik-baik saja?" tanya Anya dengan lembut. Kaira terdiam. Kaira pikir Anya akan kembali marah-marah padanya dan menyerangnya kembali. Anya berjalan mendekat ke arah Kaira dan mendudukkan diri di hadapan Kaira. "Maaf Mbak," ucap Kaira menundukkan wajahnya. Ia malu berhadapan dengan Anya dengan kondisi hanya memakai selimut tebal yang membungkus tubuhnya. Anya tahu apa yang sudah terjadi. Anya pun menebak mungkin ini kali pertama bagi Kaisar menyentuh Kaira. "Apa kalian melakukannya?" tanya Anya pelan. Kaira terdiam, dan menganggukkan kepalanya sebagai bentuk jawabannya. "Apa ini pertama kali Kaisar menyentuhmu?" tanya Anya. Jika benar wajar saja kalau Kaira tak kunjung keluar dari kamarnya. Lagi-lagi Kaira menganggukkan kepalanya. Anya menghela nafasnya. Ia sudah berpikir panjang seharian ini mengenai rumah tangganya bersama Kaisar. Mungkin sudah nasib dan takdirnya memiliki seorang madu. Ia akan belajar ikhlas dan lapang dada menerima Kaira dan menghilangkan kebencian di dadanya. "Kaira, maaf," ucap Anya pelan dan membuat Kaira langsung mengangkat wajahnya. "Maafkan aku yang sudah kasar padamu," kata Anya. Kaira bisa melihat raut kepasrahan dalam diri Anya. Mungkin Anya sudah tidak mau lagi berdebat mengenai apa yang sudah terjadi di antara mereka. "Kaisar sudah tidak mencintaiku, Kaira. Percuma jika aku terus menggenggamnya, jika ternyata hatinya sudah tidak untukku lagi," kata Anya terdengar pilu di telinga Kaira. "Aku yang salah Mbak, aku minta maaf," kata Kaira. Ia pun juga merasa bersalah sudah beraninya mencintai Kaisar. "Tidak. Aku tahu kau gadis baik-baik. Aku tahu benar seperti apa Kaisar," kata Anya. Ia menjulurkan tangannya pada Kaira dengan tatapan nanar. Kaira menatap uluran tangan Anya, dan menjadi bingung. "Mari berdamai, Kaira. Kau bisa memiliki Kaisar, aku hanya ingin melihatnya selalu berada di sampingku. Itu sudah lebih dari cukup buatku. Dan juga melihat Kanaya yang tidak kekurangan kasih sayang," kata Anya dengan tulus. Jantung Kaira nampak berhenti berdetak. Benarkah yang dikatakan oleh Anya barusan? Seorang Anya Letisa ikhlas menerimanya sebagai seorang madu. "Aku akan menganggapmu sebagai adikku," kata Anya menatap Kaira penuh ketulusan. "Mbak," lirih Kaira. Ia sampai menitikkan air matanya karena tak bisa lagi mengucapkan kata-kata. Anya menangis. Ia kemudian memeluk Kaira.
Menjadi seorang wanita yang ikhlas melihat suaminya telah menikah lagi tentu bukanlah hal mudah. Namun inilah yang harus Anya terima, ia harus belajar mengikhlaskan suaminya yang sudah tidak bisa ia gapai kembali. Biarlah Anya mencintai Kaisar seorang diri, dan masih bisa melihat Kaisar berada di sisinya serta Kanaya yang sangat membutuhkan mereka berdua. Bab 60. Malam itu, Anya bahkan membantu Kaira untuk membersihkan dirinya karena Kaira benar-benar tidak bisa berjalan sama sekali. "Maaf Mbak, aku merepotkanmu," kata Kaira. Ia tak enak hati dengan Anya yang sudah membantunya. "Tidak perlu sungkan, Kaira. Bukankah ku bilang, aku akan menganggapmu sebagai adikku?" kata Anya dengan tersenyum. "Mas Kaisar pergi ke pesta kliennya, dia pasti tidak memberitahumu," kata Anya sembari menyisir rambut Kaira. "Iya Mbak," jawab Kaira. Ia masih canggung ketika bersama Anya. Ia tahu bagaimana perasaan wanita itu, tidak mudah bisa dekat dan akur pada madunya. "Terima kasih, Mbak," kata Kaira ketika Anya menaruh sisir ke tempat semula. "Sama-sama." Anya tersenyum pada Kaira. "Kau mau makan malam?" tanya Anya dan Kaira menganggukkan kepalanya. "Ayo." Anya mengulurkan tangannya, ia akan membantu Kaira untuk berjalan menuju meja makan. Lagi-lagi Kaira terdiam, Kaira kemudian meraih tangan Anya dan mengikuti langkah kaki Anya. Saat mereka di meja makan, Bik Sumi dan Bik Minah cukup tertegun melihat dua istri majikannya itu nampak begitu akur dan baik-baik saja, tidak seperti Tom and Jerry yang setiap hari selalu bertengkar. "Sumi, itu Nyonya Anya kenapa? Abis kejedut pintu apa ya?" bisik Bik Minah. "Mana ku tahu. Pokoknya kita hati-hati saja, tetap jaga Nyonya Kaira, kasihan dia," bisik Bik Sumi. Mereka memperhatikan Anya dan Kaira tengah makan-makan bersama. Anya kemudian mengeluarkan ponselnya dan mengajak Kaira untuk berfoto selfie, kemudian foto itu ia kirimkan pada Kaisar. Kaisar cukup terkejut melihat foto yang dikirimkan Anya. Terlihat di mana Anya dan Kaira tengah tersenyum bahagia bersama. "Cepat pulang, kami menunggumu," tulis Anya di pesannya. Kaisar tersenyum bahagia melihat dua wanita yang menjadi istrinya nampak baik-baik saja. Saat Kaisar masih melihat ponselnya, tiba-tiba ia disapa oleh seseorang. "Tuan Kaisar Abraham." Kaisar menoleh, ia merasa tak asing dengan wajah orang tersebut. "Apa kabarmu?" tanyanya, sembari tersenyum pada Kaisar. "Kau?" Kaisar menatap orang tersebut begitu dalam. "Alexander." Alex tersenyum menatap Kaisar. "Astaga, lama tak berjumpa, Alex." Kaisar kemudian memeluk Alex. Dulu Kaisar adalah senior Alex saat mereka berkuliah. Mereka kebetulan berkuliah di universitas yang sama, dan pernah menjadi teman walaupun beda fakultas. "Berapa tahun ya?" Alex tampak menghitung. "Sudah lama sekali," ucap Kaisar. "Apa kesibukanmu sekarang? Bisnis atau kau menjadi anggota dewan?" tanya Kaisar. Ia menelisik pakaian Alex. Semua tamu undangan yang hadir rata-rata adalah seorang pebisnis dan anggota dewan. Alex terkekeh. "Aku mengembangkan bisnis ayahku," jawab Alex jujur. "Bagus. Tentang apa?" tanya Kaisar menganggukkan kepalanya. "Industri musik," jawab Alex. "Kau sudah menikah?" tanya Alex. Kaisar menganggukkan kepalanya. "Serius?" ucap Alex. "Iya, kau bisa berkunjung ke rumahku jika kau mau," kata Kaisar pelan. "Baiklah. Kapan-kapan aku main ke rumahmu," kata Alex dengan santainya. Keduanya kemudian saling bertukar nomor ponsel. Dan berpisah karena Kaisar harus pulang lebih dulu, sebab tadi ia meninggalkan Kaira. Ia tentu saja merasa bersalah, seharusnya ia yang bertanggung jawab dengan Kaira, malah ternyata Anya yang berada di samping Kaira. Bab 61. Kaisar pulang ke rumah pada pukul 11 malam, ia masuk ke rumah dan melihat keadaan rumah sudah sepi.
Tak lama Anya keluar dari kamar Kanaya dan melihat Kaisar yang baru saja pulang. "Kau sudah kembali," ucap Anya melihat Kaisar. Jalanan macet." Kaisar berdecak kesal karena tak bisa pulang lebih cepat. "Oh," jawab Anya singkat. "Apa Kanaya sudah tidur?" tanya Kaisar. Ia melepaskan jasnya karena merasa gerah. "Iya, aku baru saja menemaninya," jawab Anya. Kaisar menganggukkan kepalanya. "Temuilah Kaira, tidak seharusnya kau meninggalkan dia begitu saja," kata Anya pelan. "Selamat malam," kata Anya. Kemudian ia naik ke lantai atas, dan Kaisar hanya menatap punggung Anya yang menjauh dari pandangan matanya. Kaisar kemudian menuju kamar Kaira, di mana Kaira sudah tidur. Kaisar mengganti pakaiannya dan bergabung bersama Kaira. Di waktu subuh, Kaira terbangun dari tidurnya. Ia mendapati Kaisar masih tertidur dengan memeluk tubuhnya. Kaira tersenyum memandangi wajah tampan suaminya itu. Saat Kaira menggerakkan tubuhnya, Kaisar tiba-tiba bangun dari tidurnya dan membuka kedua matanya. "Mau kemana?" tanya Kaisar dengan suara seraknya. "Sholat subuh, Mas," jawab Kaira, dan Kaisar langsung tersenyum. Kaisar kemudian mendudukkan dirinya dan mengajak Kaira sholat bersama. "Apa tidak mengajak Mbak Anya sekalian?" tanya Kaira, dan Kaisar terdiam. "Sejak kapan dia mau sholat?" Kaisar menghela nafasnya. Kaisar tidak pernah melihat Anya sholat selama mereka menikah. Selama mereka menikah Kaisar hanya sholat sendirian, karena Anya selalu sibuk dengan karirnya. Pulang ke rumah pun hanya untuk tidur. "Bagaimana kalau aku yang memanggilnya?" tawar Kaira. "Ya sudah, panggillah, itu pun kalau dia mau," kata Kaisar acuh. Kaira kemudian menuju kamar Anya, dan mengetuk pintu kamarnya. Anya terbangun dari tidurnya mendengar suara ketukan pintu. Anya membuka pintu tersebut, dan mendapati Kaira yang berdiri di depan pintu kamarnya mengenakan mukena. "Kaira." "Mbak, Mas Kaisar mau kita sholat berjamaah," kata Kaira pelan. Kaira sengaja melakukan ini agar Anya tidak merasa Kaisar hanya peduli padanya saja. Anya adalah istri pertama dan tentu Anya juga memiliki hak yang sama sebagai seorang istri. Mendengar ucapan Kaira, Anya langsung tersenyum kikuk. "Sholat," katanya. Entah kapan terakhir kali Anya menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim untuk sholat, ia pun telah lupa. "Kalian sajalah," lirih Anya. Ia menolaknya. "Mbak, sholat itu hukumnya wajib. Aku akan menunggu Mbak, mandilah dulu," kata Kaira memberanikan diri. Anya menghela nafasnya. Ia kemudian mau tidak mau mengikuti perintah Kaira. Kaira tersenyum senang ketika Anya mau menurutinya. Ia menunggu Anya di kamarnya. Setelah itu Kaira tersenyum melihat Anya telah siap dengan mukenanya. "Tuh kan cantik," puji Kaira. "Kau bisa saja," ucap Anya. Kaira kemudian merangkul tangan Anya, dan mengajaknya ke ruang sholat. Kaisar tertegun melihat kedua istrinya itu. Ia tanpa sadar tersenyum melihat Kaira dan Anya. Anya tersenyum malu pada Kaisar, sebab ini adalah kali pertama ia sholat bersama Kaisar sejak mereka menikah. Mereka pada akhirnya sholat subuh berjamaah. Kaira membiarkan Anya menyalami Kaisar terlebih dahulu, walaupun rasa cinta Kaisar saat untuk Anya telah hilang, tapi setidaknya Anya adalah wanita yang sudah memberikan Kaisar keturunan. Kaira hanya ingin Kaisar bersikap adil agar tidak ada rasa kecemburuan di hati Anya karena Kaisar hanya mencintainya. "Setidaknya kalian pernah saling jatuh cinta, bahkan memiliki Kanaya," lirih Kaira. Ia tersenyum melihat Kaisar mencium kening Anya dengan lembut. Anya merasa begitu bahagia. Biarlah jika kini Kaisar tak mencintainya lagi, setidaknya ia masih bisa bersama Kaisar. Setelah itu Kaira menjulurkan tangannya menyalami Kaisar, dan Kaisar pun langsung menciumi seluruh wajah Kaira di hadapan Anya. Bab 62. Kaira telah selesai memandikan Kanaya. Anya pun menyambut Kanaya untuk memakaikannya pakaian.
Kanaya selalu lengket dengan Kaira hingga Anya merasa iri, padahal Anya adalah ibu kandungnya. Kai, pekik Kanaya, ia hanya mau dipakaikan baju oleh Kaira. Sayang, sama mama saja ya. Bujuk Anya, hatinya seakan teriris perih melihat penolakan dari putrinya. Kanaya menggelengkan kepalanya dan langsung memeluk Kaira. Anya menghela nafasnya, ia menjadi kesal karena Kanaya tidak pernah mau dekat dengannya. "Mbak, sini dekat aku," kata Kaira dengan lembut. Kaira mengarahkan tangan Anya untuk memakaikan baju pada Kanaya dengan posisi Kanaya yang masih memeluk Kaira. Biar bagaimanapun Kaira harus membantu Anya untuk kembali dekat dengan Kanaya, dan Kanaya harus ingat akan sosok ibu kandungnya. "Sudah selesai pakai bajunya," kata Kaira dengan ceria. Kaisar yang baru datang ke kamar Kanaya, lagi-lagi dibuat tertegun melihat dua istrinya bisa akur bahkan bersama-sama merawat Kanaya. "Kanaya, hari ini sama mama ya. Kai mau berangkat sekolah, hari ini Kai mau terima rapot," kata Kaira. "Kai, Kut." Kanaya malah ingin ikut bersama Kaira. "Sebentar saja. Kaira pulangnya cepat kok," bujuk Kaira, dan Kanaya nampak ingin menangis. "Sayang, jangan menangis. Ayo main sama mama," ucap Anya. Kaira kemudian memberikan Anya mainan yang biasa dimainkan oleh Kanaya. Itu adalah sebuah gantungan kunci buatan tangan Kaira. "Biasanya Kanaya akan menurut kalau dikasih itu, Mbak," bisik Kaira. Anya menganggukkan kepalanya, ia kemudian memperlihatkannya pada Kanaya. "Taraf. Mama punya apa?" ucap Anya tersenyum manis. Kanaya hendak mengambilnya, namun Anya mengangkatnya lebih tinggi. "Tapi main sama mama, ya," kata Anya memancing Kanaya. Kanaya langsung berjalan ke arah Anya. Dan Anya menyambutnya dengan pelukan. Kaira tersenyum senang melihat Kanaya mau bersama Anya. Begitupun Kaisar, ia merasa kagum pada Kaira. Kaira bahkan mau membantu Anya, agar Anya bisa dekat dengan Kanaya. "Kaira, pergilah ke sekolah, biar Kanaya bersamaku," kata Anya. Kaira menganggukkan kepalanya dan pergi dari kamar Kanaya di mana suaminya tengah berdiri di ambang pintu. "Kau mau pergi sekolah?" tanya Kaisar. "Iya, Mas. Mas mau mengambil rapotku," jawab Kaira tersenyum manis. "Tentu saja," jawab Kaisar. Ia mengusap pucuk kepala Kaira dengan lembut. "Kanaya, papa pergi dulu ya," kata Kaisar mendekati Kanaya dan mencium pipi Kanaya kanan serta kirinya. "Hati-hati," ucap Anya. "Iya," jawab Kaisar singkat. Anya menatap punggung Kaisar yang perlahan menjauh dari pandangan matanya. Kemudian ia mengalihkan fokusnya kembali pada Kanaya. Kaisar mengantar Kaira ke sekolah bahkan menjadi wali Kaira dalam menerima rapotnya kali ini. Biasanya Kaira mengambilnya seorang diri karena ibu tirinya tidak pernah mau menjadi walinya. Saat di gedung pertemuan, para orang tua duduk berdampingan dengan para anak-anak mereka. Kepala sekolah membacakan juara umum tahunan, yang membuat semua para murid-murid yang berprestasi menjadi was-was dan tak sabar. Kaira meremas ujung rok sekolahnya karena ia takut prestasinya akan menurun kali ini. Kaisar yang duduk di samping Kaira mencoba menyemangati Kaira dengan menggenggam tangan Kaira. "Tenang saja, tidak perlu khawatir," bisik Kaisar. Kaira menatap Kaisar dengan tatapan ragu, ia ragu kalau ia masih mempertahankan prestasinya. "Dengan bangga kami memanggil siswi dengan nilai akademik tertinggi. Selamat pada siswi atas nama Kaira Anindya kelas 11 memperoleh nilai rata-rata 9,98. Ucap kepala sekolah tersebut yang membuat Kaira langsung begitu senang mendengarnya. Semua para siswa-siswi dan wali murid yang hadir langsung bertepuk tangan. "Selamat, sayang. Aku bangga padamu," bisik Kaisar sebelum Kaira naik ke atas podium. Kaira mendapatkan lagi juara umum di setiap semesternya. Kaira tersenyum bahagia,
menerima tropinya dan sebuah buket bunga dari sekolah. Kaira begitu senang dan bahagia, bahkan Kaisar mengabadikan momen itu dengan kamera ponselnya. Kaisar mengirimkannya pada ibunya dan membagikan momen bahagia tersebut. Menantu kesayangan ibu hari ini menerima penghargaan juara umum di sekolahnya. Tulis Kaisar di pesan tersebut. Bab 63. Selamat, sayang. Kaisar memeluk Kaira, saat mereka tengah berada di dalam mobil. Kaisar kemudian memberi Kaira sebuah hadiah. "Apa ini?" tanya Kaira. "Bukalah," ucap Kaisar tersenyum. Kaira membuka kotak merah itu dan melihat terdapat sebuah black card. "Kartu," ucap Kaira. "Iya, kau bisa menggunakannya kapanpun yang kau mau. Aku akan senang jika kau menggunakannya," kata Kaisar. Sudah 2 minggu mereka menikah tapi Kaisar belum sempat memberikan Kaira nafkah lahir untuknya. "Terima kasih," kata Kaira dengan muka bersemu merah. "Hanya terima kasih." Kaisar melirik Kaira penuh arti. "Terus maunya apa?" tanya Kaira. Kaisar menepuk pipinya agar Kaira menciumnya. Kaira yang mengerti pun langsung tersenyum dan mencium pipi suaminya itu dan memeluknya. "Kap." Kaisar tersenyum bahagia, ia kemudian melajukan mobilnya menuju suatu tempat sebelum mereka pulang ke rumah. "Kita mau kemana?" tanya Kaira bingung ketika Kaisar melajukan mobilnya ke jalan yang tidak seharusnya. "Rahasia." Kaira mengernyitkan dahinya, ia pun hanya bisa pasrah dan menurut saja akan dibawa kemana oleh suaminya. Lain hanya dengan Anya, saat ia tengah menemani Kanaya bermain. Anya melihat ponselnya di mana ia melihat postingan status WhatsApp milik Kaisar. Kaira yang tengah menerima penghargaan atas kenaikan kelasnya. Hati Anya seakan menciut, ia menjadi iri sebab Kaisar tak pernah melakukan itu padanya. Anya menjadi menyesal sendiri mengapa ia menyembunyikan pernikahannya dari publik. "Apa aku harus mengumumkannya?" gumam Anya, ia menjadi ambigu. Jika ia mengumumkan pada publik jika ia sudah menikah pasti para media akan terkejut dan ia menjadi bulan-bulanan para wartawan. Namun di sisi lain ia tak ingin kehilangan Kaisar. Saat Anya tengah melamun tiba-tiba asisten pribadi suaminya datang dengan membawa beberapa berkas yang harus ditandatangani oleh Kaisar. "Selamat pagi, Nyonya," sapa Devan. Hanya dia yang tahu kalau Anya adalah istri Kaisar. "Ada apa Devan?" tanya Anya. "Saya datang untuk mengantarkan berkas ini," kata Devan. "Berikan padaku." Anya mengulurkan tangannya dan Devan pun memberikannya. Dan Devan pamit pulang. Anya pun membuka map hitam tersebut, di mana terdapat berkas yang menyatakan akan diadakan sebuah perayaan ulang tahun perusahaan. "Ulang tahun perusahaan," gumam Anya. Lain halnya dengan Kaisar, ia mengajak Kaira ke sebuah ballroom hotel mewah yang saat ini tengah didekorasi sedemikian rupa. Kaisar berniat untuk mengenalkan Kaira di acara perayaan ulang tahun perusahaan nantinya. "Kenapa kita ke sini?" ucap Kaira melihat banyak para pelayan tengah sibuk menyiapkan acara yang akan berlangsung nantinya. Kaisar memeluk Kaira dari belakang. "Besok malam, aku ingin mengumumkan siapa istriku," kata Kaisar yang membuat Kaira terkejut mendengarnya. "Hah? Besok malam adalah perayaan ulang tahun perusahaan yang sudah berdiri selama 70 tahun. Aku ingin mengenalkanmu sebagai istriku, sebab orang-orang tidak tahu siapa istriku selama ini," kata Kaisar. Kaira terdiam, seketika ia merasa bahagia karena Kaisar begitu menginginkan mereka go publik. "Tapi bagaimana dengan sekolahku, Mas? Nanti aku dikeluarkan oleh kepala sekolah, bagaimana?" tanya Kaira dengan mata sendu. Kaisar nampak tersenyum, sebenarnya tadi di sekolah Kaira, Kaisar menemui kepala sekolah Kaira. La mengatakan yang sejujurnya jika ia dan Kaira sudah menikah, dan meminta kepala sekolah tersebut untuk tetap mempertahankan Kaira bersekolah apapun yang terjadi.
Kaisar bahkan menyumbangkan uang dengan nominal fantastis untuk kemajuan sekolah tersebut. Tentu saja kepala sekolah itu tidak bisa menolak, belum lagi Kaisar bahkan menelpon langsung pemilik yayasan sekolah tersebut yang ternyata adalah teman baik dari kakeknya. Aku sudah membereskan itu, tugasmu saat ini adalah fokus sekolah dan menjadi istri yang baik untukku. Bisik Kaisar tersenyum manis. Kaira pun menganggukkan kepalanya dan langsung memeluk Kaisar.